Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta, yang di dalamnya kita merayakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatula Leba STH. Jemaat, marilah berdiri kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2, bait pertama dan keempat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Saudaraku, mari kita tabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah hari ini terambil dari Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Silakan duduk.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Allah Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya aku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus untuk masuk dalam pelayanan firman, juga pelayanan sakramen perjamuan. Kita berdoa. Kembali kami tertunduk di hadapan-Mu ya Allah, seraya menaikkan puji dan syukur kami kepadamu, karena Tuhan masih kembali memberikan kami kesempatan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kembali kami juga untuk mau mendengarkan sabda-Mu. Mari Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami, berilah kami pengertian dan hikmat, mampukan kami mengerti, memahami kekayaan firman-Mu, dan mau melakukannya dalam hidup beriman. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hosea pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 3, yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, lewat bacaan firman Tuhan Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3, saya lebih suka memberi judul bertobat dan dipulihkan. Saudaraku, bacaan kita mau mengisahkan bangsa Israel yang hidup di zaman Hosea. Mereka sedang berada dalam masa-masa yang mengerikan atau menakutkan. Dalam bacaan kita, Tuhan menyuruh Hosea untuk memberitakan penghukuman yang sangat keras, khususnya kepada para pemimpin bangsa Israel, yaitu para imam dan keluarga raja yang menyebarkan kesesatan. Tuhan bersumpah untuk menghukum dan menghajar bangsa ini. Bahkan dikatakan hajaran Allah seperti singa yang menerkam. Dalam Hosea pasal 5 ayat 14. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Akhirnya di pasal 6 bacaan kita, Hosea memberikan kesempatan kembali dengan menawarkan berita pertobatan. Bacaan kita ayat 1 sampai ayat ketiga. Saudaraku, kalau Allah sudah menghajar manusia-manusia jahat, maka tidak ada seorang pun yang sanggup mencegah dan menghentikan hajaran Allah. Dan hanya Allah yang melukai dan Allah sendiri yang mampu menyembuhkannya. Intinya bahwa Hosea mau mengajak umat untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena pertobatan harus disertai dengan tindakan yang sungguh untuk berbalik kepada Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, manusia, saudara dan saya yang saat ini diwakili oleh perkataan Israel dan Yehuda yang mengatakan bagaimana mudahnya membohongi Tuhan dengan melakukan pertobatan yang pura-pura. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertobatan yang pura-pura. Ya. Ini mau mengingatkan kepada kita bersama bahwa Tuhan tahu apapun yang kita sembunyikan. Kita mungkin bisa saling membohongi. Kita mungkin bisa saling pura-pura, tapi tidak di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, bacaan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada orang yang bertobat tapi pura-pura. Saudara, bacaan firman Tuhan mau mengingatkan kita lagi bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup umatnya, itulah yang Tuhan inginkan.
Kalau Bapak Ibu membaca seterusnya, khususnya di pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pertobatan seperti ini tidak hanya dikehendaki Tuhan, namun juga mengubah perilaku kita menjadi semakin dikehendaki oleh Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bertobat dan percaya lalu kita tetap menjadi pelaku kebenaran dalam hidup kita, inilah yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang beragama. Hosea mengajak Israel di ayat bacaan kita 3a, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Pertanyaannya, mengapa harus 2 kali kata mengenal yang tertulis dalam Hosea pasal 3 ini? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kata jika diulang sampai 2 kali bahkan lebih, itu berarti ada hal yang sangat penting yang harus diketahui, yaitu harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu berarti pengenalan akan Allah adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan kualitas hidup kita di masa kini dan nanti. Sehingga kita berusaha melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini mengandung makna bahwa ketika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak mungkin bisa mengasihi orang tersebut. Saudara-saudaraku, saya salah satu tipe orang yang sulit menghafal nama orang. Kalau hanya berjumpa sekali, 2 kali, biasanya masih belum kenal betul. Jadi harus ada sering perjumpaan, harus ada sering melakukan kebersamaan dalam bidang apapun, barulah kita baru merasa benar-benar dekat. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan aku mengenal Tuhan. Tapi mengenal yang seperti apa? 1 kali perjumpaan, 2 kali perjumpaan tidak akan membuat kita betul-betul mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi pertanyaan bagi kita bersama, bagaimana caranya mengenal Tuhan? Bukankah Tuhan tidak kelihatan? Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya kita tahu bagaimana cara mengenal Allah. Saudara-saudara, sejak dahulu manusia ingin mengenal Allah secara fisik, sehingga orang menggunakan berbagai cara untuk bisa mengenalnya. Bahkan salah satu cara yang dipakai manusia untuk berusaha dekat dan mengenal Allah atau mengenal Tuhan yang disembahnya dengan patung untuk disembah. Itu salah satu bentuk orang ingin dekat, orang ingin kenal. Saudaraku, bahkan dalam Ulangan 4 ayat 15 sampai 17, juga Roma 1 ayat 23. Namun cara ini tidak menyenangkan Allah, karena Allah itu roh dan tidak bisa disamakan dengan ciptaan yang lain. Sehingga dia harus disembah dalam roh dan kebenaran. Untuk mengenal Allah bukanlah dengan cara menyamakan Allah dengan wujud patung atau benda-benda yang lain. Karena Allah telah memberi manusia cara untuk mengenalnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai umat Kristiani kita bisa belajar melalui firman Tuhan. Mengenal Allah melalui firman-Nya. Kita juga bisa mengenal Allah lewat alam ciptaannya. Yang makin membuat kita sadar bahwa semuanya ini adalah ada karena Tuhan.
Saudara, Alkitab juga begitu jelas mencatat mengenai siapa Allah. Bahkan melalui Alkitab kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak dikehendakinya. Itu sebabnya kita harus mempelajari dan mendalami firman-Nya sehingga kita bisa lebih mengenal Allah dan lebih dekat dengannya. Saudara-saudara, akibat mengenal Allah, Alkitab juga mencatat jika seseorang dengan sungguh-sungguh mau mengenal Allah, maka ia memperoleh janji dan berkat terbaik dari Tuhan. Ya, di ayat 3 bacaan kita, Allah akan muncul seperti fajar dalam kehidupan orang yang mengenalnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fajar berbicara mengenai pertolongan dan harapan. Ya, setiap kita bangun pagi, fajar selalu ada. Bahkan tidak pernah terlewatkan. Kira-kira seperti itulah digambarkan walaupun Allah tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di bumi ini. Tetapi sama seperti fajar yang akan selalu ada, selalu datang pada waktunya. Fajar adalah simbol pengharapan, pasti hadir dan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mengenalnya. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Allah berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Dalam Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi ke bacaan kita ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Banyak orang berpikir bahwa mengenal Tuhan sama dengan mengenal manusia. Ya, dengan bertemu satu kali kita bisa saling mengetahui. Di awal tadi saya katakan untuk mengenal seseorang saya butuh waktu. Ya, butuh kedekatan. Butuh beberapa kali pertemuan, ya. Khususnya biasanya kalau baru di satu jemaat gitu ya, kita nggak tahu ini siapa, harus cari tahu. Saudara-saudaraku, karena jika kita tidak mengetahui, maka sangat terlihat bahwa bagaimana kita mau sayang dengan orang itu kalau kita sendiri tidak pernah tahu. Bagaimana kita mau doakan dia kalau kita tidak tahu namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga mengingatkan kita, ingat 2 kali dalam satu ayat kata mengenal Tuhan diulangi. Artinya itu sangat penting. Dan yang lebih lagi dikatakan sungguh-sungguh mengenal. Jadi tidak sekedar mengenal, banyak orang ya bertemu, kenalan siapa namanya selesai, sudah kenal. Tapi Tuhan mau bersama Dia kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ya kita membaca firman Tuhan. Ya, dimulai tahun ini saya mengajak anak-anak katekesasi untuk wajib membaca Alkitab, bahkan berusaha menyelesaikannya ya dalam 1 tahun. Artinya apa? Untuk lebih tahu siapa Tuhan melalui firman yang kita baca. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tahu ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan agama, lalu menjelek-jelekan agama yang lama. Pertanyaannya, apakah dia sungguh-sungguh percaya? Apakah dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Saudaraku, mari kita belajar mengenal Tuhan lebih sungguh melalui firman-Nya. Hari ini kita diingatkan bahwa umat Israel pada waktu itu mereka menyembah ilah-ilah lain karena mereka sungguh tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Karena itu mereka menyimpang. Hari ini kita diajak untuk mengenal lebih sungguh. Bahkan hari ini juga kita diundang untuk masuk dalam perjamuannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan firman Tuhan juga kita diingatkan kembali kepada Allah, maka kita akan segera diampuni. Jika kita bertobat, jika kita menyerahkan diri dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, Tuhan akan pulihkan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa sih kebutuhan kita yang paling mendasar saat ini? Ya. Semua orang, bahkan seluruh dunia, ingin pandemi COVID-19 cepat berlalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengimani tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Lewat makhluk yang paling kecil, bisa begitu mengguncang dunia. Firman Tuhan di awal bacaan kita tadi dikatakan bahwa sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari melihat segala sesuatu dari sisi iman. Kalaupun kita harus melewati masa-masa yang sulit. Melewati pandemi COVID-19 yang begitu berat. Ya. Percayalah, ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan sendiri akan menyelesaikannya. Tuhan sendiri akan membalut luka-luka kita, sehingga kita menjadi sembuh dan kita akan dipulihkan. Apapun persoalan kita saat ini, tekanan ekonomi, sakit penyakit, keretakan rumah tangga, keadaan anak-anak, Tuhan akan pulihkan. Dengan catatan mau berbalik kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya jemput kita berdiri bersama untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
sebagai tubuhnya. Makan roti yang akan dipecah, kita satu teguh karena kebangkitannya. Oh Tuhan, kasihanilah. Kita satu sebagai tubuhnya. Minum anggur pelambang darahnya. Kita satu teguh karena kebangkitannya. Oh Tuhan, kasihanilah. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Bagikanlah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk menebus kita. Cawan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Minumlah
ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Dengarlah sabda Tuhan yang terambil dari Yesaya 53, mulai dari ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur, bergumul bersama dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, yang mengorbankan anakmu yang tunggal bagi penebusan kami, yang kami peringati peristiwa kematiannya pada hari ini dalam perjamuan kudus. Kiranya sakramen perjamuan yang telah kami jalani, yang telah kami alami dan nikmati, menjadi bahagian hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang telah mengalir dalam tubuh kami. Biarlah menjadi kekuatan baru untuk kami hidup melewati masa-masa di mana kami diperkenankan Tuhan
melewati perjalanan hidup yang tidak selalu indah, yang tidak selalu baik, tapi kami bersyukur kekuatan yang daripadamu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Ajar kami hanya percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam Kristus Yesus. Ya Allah, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan Engkau dalam situasi dan keadaan apapun. Karena kami tahu Engkaulah yang telah menyertai dan memberkati kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami mau senantiasa setia. Kami mau senantiasa taat. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami melakukan apa yang baik. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami bergereja. Berkatilah jemaat-Mu GPB Genta Kasih. Berkatilah seluruh anggota jemaatnya dari sektor 1 sampai sektor 5. Tuhan berkati semuanya dalam situasi dan keadaan apapun. Dalam setiap usaha dan kerja. Tuhan berkati kondisi jemaat-Mu terlebih yang dalam keadaan lemah. Baik fisik maupun tekanan ekonomi. Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan jika kami sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan dengan baik. Kami tahu mengenal Tuhan berarti mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia dan taat dalam membawa ucapan syukurnya, persembahannya dan persepuluhannya. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang terus mengambil bahagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap setia walaupun pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Biarlah kami tetap sabar, kami tetap tabah dan kami kuat karena kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati semua yang ada di jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati bersama dengan anggota keluarganya. Berkati pengurus ke-6 Pelkat terpilih, biarlah mereka setia dan taat melakukan tugasnya di 2,5 tahun ke depan. Berkati semua talenta yang ada, organis, kantoria, tim multimedia, bahkan semua anak-anak Tuhan dalam pelayanan, baik sebagai pegawai gereja dan koster. Semua yang terikat, ikat kami dalam satu kerjasama yang saling membangun. Biarlah kami semua semangat melayani, semangat dalam persekutuan. Sehingga lewat persekutuan pelayanan kesaksian jemaat-Mu Tuhan, nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami bernegara. Tuhan terus pimpin negeri kami. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah negara kami Indonesia. Buatlah bangsa ini aman ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami berbangsa. Izinkan kami hidup dalam damai dan saling menghargai satu dengan yang lain. Izinkan bangsa kami boleh layak untuk maksud-Mu. Dan di tengah-tengah bangsa ini nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah syukur doa kami. Terima dan sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Persembahan jemaat dapat ditransfer melalui rekening yang tersedia. Dapat pula diserahkan di kotak yang sudah disediakan di gereja, atau diserahkan melalui majelis sektor masing-masing. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80 bait 1 dan 3. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan patut mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu, baik sedikit maupun banyak. Bawalah padanya, mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera
dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.